ini, untuk ini, ya itu hanya mengikuti saja, tidak menggali sendiri atau mengoplok sendiri, tidak. Nah, dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang bonafit. Begitu juga ya seorang guru geografi ketika menerangkan kepada muridnya bahwa bumi itu bulat. Nah, kan tinggal percaya saja. Nah, yang dulu yang nyari-nyari di bumi kok bulat itu gimana caranya dan sebagainya. Ya, dia hanya mengikuti teori Galileo ya, atau Galilei ya, dan mungkin Thomas ya, Copernicus ya, bukan dari hasil penelitiannya sendiri. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana Imam Abu Dawud yang meriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Ini hanya untuk kita biar tahu ya, sebetulnya ini tidak bisa digunakan untuk kita, tapi kita hanya diberitahu. Jadi waqala li Ahmad la tuqallibni wala malikan wala syafi'an wala auza'iyan wala sauriya wala sauriya wahud min haitsu akhadhu. Apa itu? Waqala li Imam Ahmad berbicara kepada siapa itu? Ya, kepada ini Imam Abu Dawud. Apa itu? Bilangnya la tuqallibni, kamu ojo la tuqallibni, ojo manut sira li marani insun. Dan juga wala malikan lan ojo manut mari Imam Malik, wala Syafi'an lan ojo manut mari Imam Syafi'i, walau auza'ian utawa manut Imam Auza'i, wala Tsauriyan lan Imam Ats-Tsauri. Ning wahul mongko menjuku sira min haitsu akhadhu, ya sekiranya ya sesuai kemampuan panjenengan. Artinya ya ambil saja sebagian saja dan kamu berpikir sendiri. Nah, dari kata-kata ini kalau dipakai untuk orang umum, ya kafe-kafe pengen jadi ya mujtahid, dan tidak mungkin karena mujtahid itu sudah dipapak pola pikirnya, itu sudah finish di situ, hanya tinggal pengembangannya saja. Ya pengembangan yang itu akan terus ini, tapi tidak mungkin akan mengambil sendiri sebagaimana tadi itu. Nah, coba diperhatikan ya dengan sesama, kepada siapa Imam Ahmad bin Hambal itu berbicara. Beliau menyampaikan ucapan itu kepada Imam Abu Dawud, ya pengarang kitab Sunan Abu Dawud yang memuat 5.284 hadis lengkap dengan sanadnya. Tidak kepada masyarakat umum, apalagi kepada kita. Ya, sehingga wajar kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan hal itu kepada Imam Abu Dawud, karena memang Abu Dawud itu ya sudah senior. Hanya menyampaikan saja, cuma manut aku. Apa meneng Syafi'i, apa meneng Al-Auza'i ora usah. Ning yo cukup kira-kira go modal ya dalam berpola pikir. Itu bukan untuk kita. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ketika mengomentari pendapat Ibnu Hazm. Itu tak kira sendiri. Ya, fama dhahaba ilaihi Ibnu Hazm haitsu qala taqlidu haram ila an qala innama yatimu fi man lahu tarbun minal ijtihadi walau fi mas'alatil fahid. Ya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa ya taklid itu haram. Nah, titik-titiknya sampai terus hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ijtihad, walaupun hanya dalam satu masalah. Itu. Nah, membebani awam atau orang muslim, masyarakat kebanyakan dengan
ijtihad sendiri-sendiri jelas memberatkan dan mustahil karena minat ya setiap orang pada bidang-bidang ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Sedangkan yang menekuni ilmu agama tidak banyak. Nah, bagi yang tidak sempat mempelajari ilmu agama harus bertanya dengan mengikuti orang-orang yang paham tentang masalah itu. Al-Quran sudah menyatakan agar ada kelompok orang yang menekuni ilmu agama. Tidak perlu semuanya. Sehingga mereka dapat memberikan fatwa kepada yang lainnya. Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak seharusnya ya semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Ya, mengapa ya tidak berangkat? Yaitu seharusnya ada rombongan dari tiap-tiap golongan itu mempelajari dengan mendalam ilmu agama agar mereka dapat memberikan peringatan, pelajaran kepada kaum apabila mereka sudah kembali. Nah, kalau sampai geruduk kayak gitu semua ya nanti agama nanti akan lemah. Itu. Nah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang terpilih meskipun begitu kualitas keilmuannya, mereka tidak sama dan tidak semua mereka menjadi mujtahid. Ya, sebagian mereka menjadi mufti, sebagian lain bertanya dan mengikuti apa yang difatwakan sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Islam serta menyelesaikan semua persoalan yang terjadi baik dalam bidang ibadah ataupun muamalah sosial kemasyarakatan, menjelaskan halal haram dan semacamnya. Lalu penduduk di daerah itu mengikuti apa yang difatwakan para sahabat itu. Nah, kaitannya dengan ittiba, ya sebagian orang ada yang membedakan dengan taklid. Namun sebenarnya ya tidak ada perbedaan di dalam kedua kata tadi. Ittiba yomelu, taklid yomelu. Nah itu hanya saja wala farqa baina ayyusamma hadzal amal taklidun au ittiba'an. Taklidan au ittiba'an. Wa kilahuma bima'na wahid. Walam yasbut ayyu farqin lughawiyan bainahuma. Yaitu bahwa kata itu adalah sama, ya baik ini ya cuma cocoknya itu di telinga saja. Jadi taklid dan ittiba itu ya sama begitu. Nah, bahkan kata ittiba tidak selalu berarti baik. Ya, tidak jarang di dalam Al-Qur'an Quran ya ittiba ditujukan untuk sesuatu yang tidak terpuji. Ya, bagaimana firman Allah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana aduwwan mubin." Jadi ittiba dan taklid itu, kalau ittiba itu terlalu luas. Orang mengikuti walaupun salah, kadang-kadang ya menggunakan yaitu tadi mengikuti ya seperti ini. Allah memerintahkan supaya jangan mengikuti khutuwatis syaitan. Berarti kan keburukan. Tapi tidak menggunakan kata-kata taklid. Walau taklidu tidak. Jadi begitu. Nah, oh ya, tadi belum diartikan malah tatabiu ya dan malah tatabiu dan untuk manut siro khutuwati syaitan ini langkah-langkah setan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah kanggo sira iku musuh. Hal tersebut berarti taklid merupakan sunnatullah, hukum alam.
yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya ataupun diperjuangkan untuk dihapus. Namun demikian bukan berarti umat Islam harus terperangkap kepada taklid buta. Ya, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam. Itulah sebab ulama pesantren mencetak pesantren mencetak ulama-ulama yang mumpuni. Jadi biar di mereka itu bisa mengoreksi atau paling tidak ya mempelajari bagaimana para mujtahid berpola fikir. Jadi biar begini. Nah, seandainya menemukan hal yang enggak sesuai, ya baru nanti direvisi secara global atau mungkin secara adu argumen dan sebagainya. Insyaallah besok kita berbicara tentang talfik. Nah, ini beda dengan taklid, tapi talfik. Itu oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada setengah jam. Silakan untuk mempertanyakan mungkin persoalan yang lain, bebas di sini. Ya, karena pertanyaan itu adalah lebih spesifik atau lebih mengena di antara kita, mungkin punya permasalahan pribadi dan sebagainya. Ya, oke, mungkin itu. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Silahkan untuk dilanjut. Silakan moderator. Monggo jemaah yang mau tanya jawab, masih ada waktu. Maaf, enten napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yo Allahu Akbar. Yo Allah Akbar barakallah. Bapak, saya Suci dari Blitar Magetan mau bertanya begini, Bapak. Ini kemarin ada titipan pertanyaan. Pertanyaannya begini. Apabila ada seorang cewek, seorang cewek ngaten niku apa sing duda. Kok duda napa, Pak? Anu ronda apa iki? Ngoten niku lho, Bah. Terus itu kalau menikah ya, yang rondo ki apa bahasa Indonesia? Ya, rondo. Janda. Ya, yang janda. Bukan tadi Anda. Nggih. Kalau mau menikah lagi itu apakah kalau mau menikah lagi itu apakah memakai wali orang tua, saudara laki-laki, atau wali hukum, atau wali wali ngoten niku, Bah. Wong aku kira Hakim kok wali hukum wali hakim. Wali hakim pertanyaan itu apakah benar pakai wali hakim? Apakah diperbolehkan pakai wali hakim? Nanti tuh sing titip suara anak sing nang jero lho ya arti. Ya terus Bapak. Ya. Jawabannya astagfirullahaladzim. Oke. Ya, sudah langsung saja. Nikah itu an-nikahu sunnati. Nikah itu ya hal-hal yang ya istilahnya hal yang penting. Bahkan walaupun itu hukumnya sunnah bagi sebagian orang wajib. Ya timbang para pelirik rakaruan, ya timbang kebelet ya. Kebelet atau kelebet. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Mudah, namun jangan dipermudah. Sulit, tapi jangan dipersulit. Wali itu hukumnya wajib. Siapa yang jadi wali? Ya tentunya orang yang masih ada terah turun dari bapak atau ke bawah
atau dari bapak ke atas. Sudah. Ya, dari turun lagi. Bapak, kalau tidak ya anak laki-laki. Ada anak laki-laki, anak kedua, anak ketiga, keempat. Anaknya cuma satu ya anaknya dari apa namanya? Anaknya bapak. Jadi siapa itu? Jadi kakak, anaknya kakaknya berarti apa? Itu urutannya itu terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah, yang paling diperhatikan di sini adalah yaitu kalau anaknya bapak itu berarti kan mas atau adik. Anaknya adik namanya siapa itu? Berarti anaknya Pak Le. Ponakan, Mbak. Nah, ponaan. Nah, ponaan itu Laki-laki tapi, Mbak. Anaknya sampean gitu kan. Nah, atau mungkin anaknya Pak D, jenengan kejenengan undangnya AA, itu urutan. Jika itu laki-laki, maka batas untuk menjadi walinya tidak terbatas, ning menjadi muhrimnya terbatas. Jadi walinya terus. Nah, jadi walinya itu terus sampai berturun, ya sampai ya maksudnya ya sampai kita mampu untuk mencari. Ya jika ada. Nah, untuk batas muhrim itu adalah jadi anak jenengan nanti, ya anak jenengan seumpama perempuan. Lah anake Pak Le itu lah apa anake sapa ya? Ya anake mama jenengan kan undange ning jenengan Le kan. Lah anake mama jenengan itu ke anake jenengan itu adalah batas muhrim. Artinya jadi wali boleh, tapi jadi apa namanya? Tapi sudah tidak jadi muhrim atau jadi halal. Makanya orang Jawa bilangnya itu adalah bisa maleni, ya bisa meleni. Jadi wali itu bisa, tapi jadi pelem itu juga bisa. Kalau sapi itu kan kayak sapi lanangan jenengane pas apa sapi ya yang untuk anu itu. Nah, gitu jadi boleh. Nah, maka dari itu silahkan saja untuk mencari keturunan yang dapat didapat dari itu semua. Kalau seumpama tidak dapat, umpama ono yo buneng di, seumpama kok tidak bisa terdeteksi dan sebagainya, baru mempermudah itu adalah keluarga itu menunjuk yang mungkin menjadi wali. Jika tidak mungkin menjadi wali untuk bisa berhadapan langsung, menunjuk apa namanya mewakilkan kewaliannya kepada siapapun boleh. Kalau sudah tidak sama sekali, walaupun itu janda atau ini, yo apa walinya itu adalah qadhi. Qadhi itu ya apa namanya? Ya kantor urusan agama yang ada di mana mereka. Tapi setelah tidak diketahui walinya itu siapa. Tapi selama ia masih walaupun itu di umpaman jenengan di Taiwan mau menikah, di Indonesia masih ada Pak Le, masih adanya anaknya Pak Le, atau mungkin ada Pak D, atau anaknya Pak D, atau anaknya Pak D dari Pak D, dan sebagainya. Ya yang ditemui yang paling atas itulah yang dimintai izin untuk apa? Untuk menyerahkan kewaliannya di apa namanya ya pada saat menikah. Jadi kalau saya dulu waktu masih di Taiwan ya beberapa kali, makanya sering sekali ke Taipei, waktu naik kereta cepat itu ya karena apa? Ya udah, jadi ya mereka yang mau ya kadang-kadang ya temen ya jamaah, waduh mau traktir
apa, terus ada yang memang mau menikah, kadang-kadang Bu, seperti aku isi untuk tiket gitu. Nah, itu sudah tata dulu. Kamu masih punya ini enggak? Misalnya enggak, masih bisa dihubungi enggak? Bisa, oke. Nah, kamu sudah punya surat-surat dari apa namanya ya dari kantor urusan agama setempat, bisa enggak? Oh, sudah ada. Nah, apalagi dulu itu kan masih apalagi sekarang. Sekarang itu lewat PDF saja itu sudah bisa di print di situ. Jadi nggak harus dikirim lewat pos dan sebagainya, enggak. Kirim lewat PDF. Nah, apa namanya surat-surat yang diperlukan dan sebagainya di situ di print, sudah beres lengkap dan sebagainya. Walinya dihubungi, setelah dihubungi langsung di video call. Di situ langsung bagus. Pada saat itu belum ada video call. Ya apa namanya masih rawat, masih itu sekali. Saya itu aja masih pakai Nokia apa itu kok, jadi belum bisa untuk WhatsApp dan sebagainya. Apalagi sekarang masih mudah, jadi bisa untuk diikuti. Jadi kalau memang mudah, kenapa harus dipersulit? Artinya ya apa, jangan jenengan umpetan kalau memang masih ada wali. Itu ya. Nah, untuk yang lain silakan. Bapak, berarti intinya harus ada walinya ya, Bapak? Harus, bukan harus ada walinya. Harus pakai wali. Oh, harus walaupun walinya ada di Indonesia, di telepon. Suruh menyerahkan ke yang akan menikahkan di situ, gitu. Karena terima kasih, Bapak. Yang namanya menikah itu adalah kewajiban seorang wali. Nah, kalau bukan wali, bukan apa kok menikahkan? Kalau dia bukan qadhi, yo salah. Jadi itu, maka yang paling itu dicari walinya dulu siapa. Setelah itu ditelepon, disuruh ini jangan umpet-umpetan. Karena dulu itu ada yang mau nikah, saya mau dibayar mahal. Orang Cilacap. Pak, aku ngelar bojo, Pak. Udah, anak kucing melu. Ya udah ya. Jadi orang Cilacap dulu gitu, yang perempuan punya suami di Indonesia. Mereka dua bojo pernah rumah, dua Pak. Dia tidak ngarep bojo, nah keprimen sia. Nah terus bojone mau pegatan sisi dan pegatan mau sawadon, mau ngadon itu harusnya kan tidak punya siapa-siapa. Melas Pak lu, alah. Melas tapi berani kayak gitu lah gimana? Enggak, saya enggak berani. Itu sama saja kamu itu zina walaupun nikahkan, percuma itu. Ora Pak lajan pira nyong bayar gelem lah. Aduh. Malah tambah. Alah sudah begitu jaminannya nanti kalau enggak tobat neraka, ngikutin apa namanya? Ya penghulu yang bayaran kayak gitu. Waduh, tambahan rokok sisan. Jangan gelap-gelapan. Terang-terangan. Oke? Paling tidak ya secara hukum. Kalau secara hukum, khususnya adalah perempuan itu harus tidak punya apa namanya kaitan dengan siapapun dalam hal urusan pernikahan. Nah, itu ya. Yuk, lain. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal gantian ibu-ibu, monggo. Kulo dulu. Ya udah, nanti dua-duanya enggak apa-apa. Iwami. Jihad yuk dengan berkarya maju terus. Pantang mundur demi perjuangan. Apa kula Nuti Susanti saking Tlatah Lampung. Masih tentang pernikahan apa? Kalau misalnya seorang istri itu kan dia tuh apa sudah nggak tahan kayak gitu, terus dia tuh minta cerai, terus suaminya itu bilang pengen cerai dulu apa, terus tapi jelas itu gara-gara suaminya itu kan ya terus enggak, terus suaminya tuh bilang kayak gini, oke tak ceraiin tapi nanti nunggu kamu pulang gitu toh bah.
atau mau sekarang katanya gitu. Terus yang perempuan nyauri ya nanti aja nunggu pulang gitu toh Abah. Seiring berjalannya waktu, ya udah bertahun-tahun nggak kontak. Kalau misalnya mereka itu mau balikan lagi, apakah mereka itu harus nikah lagi dengan wali yang sama dulu ketika mereka pertama kali menikah atau bagaimana Abah? Oke, saya yang kedua. Abah, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Iwami jihad ya Allahu Akbar barakallah. Begini Abah, ada pertanyaan dari teman. Seorang teman mempunyai anak yang hamil di luar nikah. Nah, setelah anaknya sudah lahir, kemudian bapak dan ibunya ini menikah, gitu kan. Nah, ini yang ditanyakan. Ibunya, maksudnya bapak ibunya itu adalah yang sama saling. Iya betul. Jadi ada seorang laki-laki gitu ya. Ya betul. Jadi ada seorang pasangan kekasih yang sudah hamil di luar nikah. Kemudian anaknya sudah lahir. Setelah anaknya lahir, pasangan kekasih ini kemudian menikah. Nah, setelah menikah, ya otomatis anak yang pertama kan nasabnya ikut ibunya. Yang ditanyakan setelah menikah otomatis satu saat kamu bisa punya anak kembali, ya kan? Lah, anaknya yang sudah menikah ini berarti nasabnya ikut bapaknya atau bagaimana? Ada mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan. Ya. Kemarin saya itu baru menikahkan orang di kampung saya. Jadi menikah hamil duluan LKMD sudah umur 8 bulan. Itu ada yang punya pendapat bahwa nanti nikahnya kalau sudah melahirkan, yang satu ini itu dan sebagainya. Nah, tanya ke saya, menikah itu tidak ada halangan untuk orang yang sedang hamil, kecuali perempuan yang sudah menikah, dia lagi hamil, dia punya suami, atau di Siti DJ Dimut, Mbak Siti DJ. Dimut. Beda ya. Tuh. Jadi kemarin begitu. Ada yang punya pendapat harus itu setelah melahirkan. Yang idahnya sampai melahirkan itu jika perempuan itu punya suami, ya, karena jadi punya suami mau menceraikan atau jelas-jelas dia itu umpama ya, jadi sudah dicerai, makanya pada dalam keadaan hamil itu kan suami tidak boleh menceraikan, tidak boleh menceraikan karena masih dalam keadaan hamil. Tapi jika ternyata masih punya suami, kok dia belum ya mungkin sudah cerai, kok ternyata dia hamil, lah itu harus idahnya itu harus melahirkan dulu. Oke, yang pertama tadi dari Lampung. Iya malah lali ya. Kadang-kadang pikirannya. Lama tidak kontak itu apa menikah lagi? Ya. Oke. Sudah janji ketat pengen pegatan. Tapi terus akhirnya besok saja kalau pulang dijanjeni terus sudah nggak pernah teleponan. Nah terus akhirnya seneng meneh gitu kan? Nah terus gimana? Ya sebetulnya tidak perlu. Sebetulnya tidak perlu selama seorang laki-laki itu yang punya yang punya hak cerai itu kan laki-laki. Kalau perempuan hak gugat. Jadi selama dia tidak saling menggugat atau mencerai dan sebagainya, hanya
menyampaikan pegatan yok non, oh nek kowe Bali. Nah, wis pegatan. Nah, maksudnya pegatan di sini itu adalah yaitu diurus. Nah, berarti itu kan masih ada fase yang belum diputus. Maka ya sebetulnya secara hukum pulang ya wis sing penting sing lanang mau wis ora sida pegatan ae Mas. Ya ora apa-apa aku ya iman-iman kok. Ya sudah, itu berarti rujuk. Ya sudah rujuk. Berarti enggak usah akad lagi Mbah, apa? Kenapa? Itu berarti enggak usah akad lagi kalau misalnya mau balikan. Ya enggak usah akad lagi. Tapi seandainya kau mau akad lagi ya boleh. Itu kan namanya tajdidun nikah. Itu boleh-boleh saja. Umpama aku mamang kepengen diketahui bahwa saya ini akhirnya nikahan lagi. Apa-apa. Malah seneng mudine oleh bayaran. Tapi kalau itu sebetulnya enggak. Ya, enggak ya. Kalau memang belum ada belum ada kata-kata untuk menceraikan. Kalau ada kata-kata menceraikan itu dari laki-laki, itulah baru. Walaupun apa? Nah, apa itu baru sama ada kata-kata pegat. Lah itu baru. Nah, kalau nanti pulang kok arep balen meneh itu harus nikah. Tapi kalau nggak ada kata-kata pegat, mung ancaman, wis kok pegatan nek kowe mulih. Kan berarti belum pulang, berarti sudah nggak jadi. Ya berarti nggak itu kan baru ancaman tak pegat, besok nek wis mulih. Tidak ngomong wis kok tak pegat saiki wis gampang urusane kok nek mulih. Nah itu baru, itu berarti sudah menceraikan. Ya diceraikan. Nah terus kok sampai pulang rumah, yo nikah lagi. Wong itu sudah dicerai. Walaupun itu masih tolak roja'u. Tapi kalau belum, ya berarti belum. Paham ya? Paham? Ya, paham. Kecuali ada kata-kata. Ya, jadi kecuali ada kata-kata dari suaminya, wis kowe tak pegat saiki. Tapi nek kowe tak pegat sesuk nek mulih kan berarti belum dipegat. Paham mboten? Nggih, paham apa? Iya, jadi nek sing pegat saiki wis ora embul meneh aku. Lah kok seneng meneh nikahan lagi. Mungkin sing griya disebul gak sida njaluk pegat kan niku, Pak. Nah, setelah arep disebul apane monggo aja sing penting itu masih ketika suami niku. Itu masih di dalam kinayatut tolak atau mungkin tolak bersyarat. Talak bersyarat. Itu kan bersyarat nek mulih. Lho mulih ora sido ya berarti ora sido. Ora apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Itu. Oke. Untuk yang tadi tadi untuk anak yang LKMD ya, itu sudah pernah saya sampaikan. Untuk mengetes coba batas umur yang pernah dulu dengar itu adalah dinikahi itu kandungan berapa bulan bagi perempuan yang tidak punya suami. Berapa itu? Ada yang ingat? Ini walaupun pendapat, tapi 3 bulan, Pak, sebelum ada nyawanya. 3 bulan. Bukan 3 bulan lebih. Ya, 6 bulan ada. Nah, betul 6 bulan. Jadi sebelum janin di dalam perutnya itu umur 6 bulan, ya pas 6 bulan lah di ambang situ, itu ada pendapat ulama yang khususnya yang saya ketahui, dan itu pendapat kayak gini banyak. Pokoknya harus melahirkan dulu baru itu jelas itu. Nah tapi ada malah justru yang namanya perempuan yang hamil di luar nikah, mereka adalah perempuan yang terkatung-katung. Artinya tidak jelas hukumnya. Maka memperjelas hukum itu, hukumnya ya jadi wajib. Maka dari itu siapapun mereka, jadi yang menikahi
perempuan yang sedang hamil, jika janin di dalam kandungannya itu belum berumur 6 bulan. Ya, belum berumur 6 bulan. Siapapun yang menikahinya, ya walaupun yang menikahinya itu yang metengi, kan kudu toh. Yang metengi itu nikahin dia. Ya berarti sing metengi berarti bapake. Atau yang bukan, yang tidak metengi. Artinya alias mungkin yang madangi. Yang diapanya itu? Ya yang apa kalau istilahan. Jadi yang madangi apa? Bukan istilahnya dicekel mungkin jadikan kambing hitam itu. Jadi saking timbang wong tuane isin wis nyekel sapa ae sing penting gelem nikahi. Wis dengan syarat, berbagai syarat, dilala wong sugih. Itu ada ini di Jakarta. Cina sugih dilala hamil dengan ya dengan temennya, nggak tahu. Nah dia punya pekerja. Nah punya pekerja di situ kebetulan belum punya ya belum punya istri. Nah atau mungkin dia pernah punya istri. Nah sebab yo si nom si anu cekel timbang mateng orang di bojo, akhirnya dinikahkan dengan pekerjaannya. Akhirnya kono jadi bos, itu sampai hari ini jadi orang terkaya di ini. Wah, nah itu hukum dari anaknya selama menikahnya itu janin belum umur 6 bulan, maka siapapun yang menikahinya mereka berhak untuk menjadi wali. Walaupun yang tidak memetengi, bahasa memetengi, menghamili. Tapi sebaliknya, setelah umur 6 bulan atau lebih, siapapun yang menikahinya. Jadi hukum nikahnya itu sah. Hukum nikahnya sah. Yang jadi masalah, siapapun yang menikahinya, jika janin di dalam perempuan yang tidak bersuami, yang tidak punya suami, siapapun yang menikahinya, baik itu yang bukan yang memetengi atau yang memetengi. Siapapun yang menikahinya itu adalah bukan hak walinya. Maka dari itu, nanti kalau anaknya kok perempuan, kok udah gede mau menikah, itu harus terang-terangan ke koki. Pak Penghulu, ini nanti yang jadi wali bukan saya. Ya kenapa? Ya karena dulu itu waktu saya menikahinya ini sudah umur 7 bulan. Kandungannya itu dan sebagainya. Ya padahal saya nggak merasa memetengi atau mungkin ya yang merasa memetengi. Nah, kami ini kan ilmu. Saya yang memetengi, tapi kan saya nikahnya setelah umur 8 bulan. Nah ini kata pendapat itu nggak boleh untuk jadi wali. Ya sudah tidak apa-apa. Walaupun berdua saja. Jadi biar tidak jadi tambah malu. Nah nanti kalau sudah pernikahan itu kan penghulunya tahu ya bahwa kewaliannya itu ada di beliau ini. Nah begitu. Jadi harus begitu. Sudah. Betul. Nah maka dari itu sudah percuma. Jadi kalau umpama kok perempuan kok sudah hamil, dia itu ada yang senang. Siapa yang senang cepat-cepat dinikahkan? Siapa sing gelem nikahi cepat-cepat? Karena itu apa? Biar tidak memperpanjang kemaluan. Memperpanjang yoisin. Itu loh maksudnya. Ya paham ya, bukan memperpanjang kemaluan, bukan ya. Jadi izinnya biar tidak berkepanjangan. Itu. Jadi biar tidak memperpanjang fitnah. Oh, ya. Bahasanya wape gitu. Jadi itu. Jadi nanti kan namanya kayak gitu, wah ribet. Ya ngomongin kok sapa sing gelem nikahi. Itu aja dah rumusnya. Nek janine belum 6 bulan, berarti dia berhak jadi wali. Ya, enak loh.
Ya setelah 6 bulan siapapun walaupun dia yang memetangi ya sudah berarti nggak berhak jadi wali. Itu dah cukup. Habis waktunya. Iwami jihad yo dengan pekerjaan. Saya masih terus menurut pekerjaan Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus untuk pagi hari ini agak sudah kembali nih. Kemarin waktu nyuwun barokah doanya apa? Ya nanti dulu sebentar toh. Ya. Majelis Iwamit on Air ini adalah majelis kita. Sudah nggak usah bagaimanapun apapun kita semua harus rumongso andar bini. Suruh mangsa memiliki. Maka dari itu kalau sudah merasa memiliki ya mari kita kembangkan bersama kemanfaatannya untuk siapapun. Ajak siapapun yang mau untuk bergabung di Iwamit on Air. Ini 114 ini sudah cukup lumayan bagus nih. Kalau bisa ini 250. Ya, ini setiap hari naik persemuanya. Berarti ini jangan yang gabungan, kalau yang undangan ya mantes. Tapi untuk menjadi istilahnya apa ya? Jamaah paten di majelis atau di majelis Iwamit on Air ini. Terus ya karena motonya satu lah. Ya majelis ini punya kita. Jadi kalau bukan kita, sopo mau. Kalau tidak sekarang kita kembangkan, ya kapan lagi? Sudah gitu saja. Ini sudah kayaknya mentok itu. Ya bahasa yang sampaikan itu bukan bahasa saya, itu juga bahasa orang-orang bijak itu. Ya ada bukunya itu. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan majelis Iwamit on Air terus dituntun oleh Allah untuk menjadi majelis yang baik dan terbaik di antara yang baik. Oke, mari kita bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillah. Suratnya dimut buat suratnya. Hamdan syakirin, hamdan حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين اللهم اجعل مجلس Iwamit on Air مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بركة مجلس Iwamit on Air اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في جميع حالنا يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan kurang lebih kami doa. Allahumma fikna min taufiq wa na'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Al Ustadz Abah Misbahus Sudur yang telah meluangkan